Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran rezeki dan diberi kesehatan. Yang pertama, saya ini mau membahas seputar inverter karena masih melakukan sebuah pertanyaan dari para viewer-viewer yang nonton di channel ini. Mas, inverter kok boros sih buat panel surya? Mas, kok listrik saya cepat habis sih di aki? Nah, itu yang sering kali menjadi pertanyaan klasik yang banyak banget yang nanya sebenarnya. Dan arus DC itu kalau dipakai buat beban DC kayaknya lebih irit. Ya emang seperti itu guys. Jadi pengguna arus DC baik untuk keperluan apapun memang lebih efisien dibanding menggunakan inverter. Karena inverter ini kerjanya menaikkan voltase dari 12, 24 DC ya, 36 atau 48 ke 220. Artinya di sini terjadi sebuah konversi perubahan voltase sehingga membutuhkan energi lebih untuk inverter itu bekerja gitu ya guys. Nah, jadi kita poin yang akan dibahas gitu, itu adalah mengenai tingkat efisiensi inverter. Baik semua inverter apapun, inverter yang high frekuensi, yang kecil-kecil atau inverter yang low frekuensi. Yang besar-besar udah pakai trafo donat atau trafo kotak ya, itu sama saja. Pada dasarnya setiap alat, pokoknya apapun itu pasti ada tingkat efisiensi. Yang belum tahu efisiensi, efisiensi adalah energi yang murni ya. Efisiensi itu adalah energi yang murni. Nanti saya kasih contoh. Sedangkan untuk rugi-rugi listrik, kalau ada efisiensi harus ada rugi-rugi listrik karena ini saling beriringan gitu ya guys. Rugi-rugi listrik ini adalah listrik yang terbuang menjadi sebuah panas lalu kita kipasi di dalam inverter ada kipasnya dan itu menguap. Nah, itu asalnya dari mana? Dari listrik yang tersimpan di aki kalian ya, guys. Jadi bakalan terbuang jadi panas. Nah, lalu memahami efisiensi inverter ini gimana? Contohnya seperti ini. Kita beli di all shop inverter, nanti ada spesifikasinya di deskripsi. Contohnya, inverter kayak punya saya dengan tingkat efisiensi itu 80%. Artinya apa? Artinya listrik yang bisa dipakai murni itu 80%. Sedangkan ngisepnya dari aki itu 100%. Lalu 20%-nya kemana? Ya jadi panas, jadi menguap itu ya guys, jadi menguap itu. Namun yang perlu kita garis bawahi, efisiensi 80% yang ditulis di spek itu adalah ketika kita menggunakan kemampuan inverter secara maksimal. Sedangkan kalau kita menggunakan inverter misal untuk menyalakan lampu ya nggak terlalu besar, misalnya kayak ini kan 1000 watt nih guys. 1000 VA atau 800 watt karena efisiensinya 80% gitu. Nah, contoh tak kasih beban 50 watt. Nah, efisiensinya juga semakin tinggi gitu. Semakin tinggi efisiensinya bisa 90% ke atas. Jadi semakin kecil daya beban, daya output yang kita pasang di inverter, itu efisiensinya semakin meningkat. Kenapa? Karena inverternya tidak terlalu panas. Energi yang terbuang jadi panas semakin sedikit gitu. Tapi kebalikannya, kalau kita memaksimalkan kerja inverter pada puncaknya, ini kan 1000 VA dengan daya murninya 800 watt. Kalau saya bebani 800 watt murni, maka dia ini akan menghisap kurang lebih 1000 watt dari aki. Lalu 200 wattnya kemana? 200 wattnya itu masuk menjadi panas dan menjadi sistem kerja yang ada di inverter ini. Jadi gambaran kurang lebihnya seperti itu ya guys. Ini tidak saya tidak bilang angka yang saya sampaikan ini pasti 100%. Tapi ini seenggak-enggaknya menggambarkan bahwa inverter itu cara kerjanya ya seperti itu. Gitu ya guys. Jadi saya harap kalian bisa paham maksud saya. Dan kalau kalian ngerasa pakai inverter itu boros, ya memang seperti itu.
dan itu wajar. Dan kalau kalian ngerasa pakai arus DC itu lebih irit, ya memang seperti itu. Cuman kalian mau menentukan untuk penggunaan listriknya sesuai yang kalian mau DC mau AC itu bebas, terserah kalian. Sekarang yang kedua atau yang terakhir gitu ya guys. Jadi ini ada pertanyaan yang pernah dilontarkan ke saya. Jadi pertanyaannya tuh seperti ini. Mas Ges, saya kan punya inverter 6000 watt. Kayak punya Mas Ges ini gitu. Tapi 6000 watt. Tapi mau saya gunakan beban kurang lebih 500 watt. Apakah itu recommended? Nah, kayak gitu. Nanti kira-kira apa ya pengaruhnya? Apakah inverter saya tetap awet gitu? Jadi kalau seperti itu pertanyaannya, inverter anggaplah ini 6000 watt. Saya kasih beban sekitar 500 watt. Maka itu enggak ada 10%-nya ya. 500 watt dari 6000 watt itu enggak ada 10%-nya ya. Maka inverter ini akan bekerja dengan adem ya guys. Lebih sering di suhu ruangan. So apa yang terjadi? Part atau komponennya, MOSFET-nya, trafonya itu lebih adem, so umurnya lebih awet, lebih panjang. Jadi bisa dipakai buat 24 jam nonstop, ya makin aman gitu, makin aman banget. Tapi masa iya beli 6000 watt kok cuman dipakai 500 watt. Nah, kalau saya sendiri sih kayaknya ya kayak percuma gitu ya. Tapi ya nggak masalah, bebas ya guys. Kalau kalian mau mencari awet ya seperti itu caranya. Dan itu akan lebih efisien energi. Karena tidak banyak yang terbuang menjadi panas sehingga menguap karena kipas. Energi dari aki itu akan tersalurkan lebih maksimal ke beban perangkat yang kita pasang. Nah, saya kasih contoh yang berbeda. Ada perangkat elektronik yang memang lebih bagus bekerja di suhu yang tinggi. Contohnya audio class A. Audio class A, dia ini lebih sering bekerja di suhu tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai audio quality semaksimal mungkin. Output suaranya itu bagus banget, detail, bersih, clarity-nya oke. Tapi dia ini mengorbankan yang namanya efisiensi. Demi mencapai kelas A dengan kualitas audio tinggi, dia rela mengorbankan energi listrik. Jadi listriknya boros, lebih boros ya guys. Dan otomatis komponennya juga harus yang original-original semua. Dan itu pun kalau sering dipakai panas-panas terus 24 jam, kayaknya nggak mungkin kalau audio 24 jam. Itu ya umurnya jadi cepat pendek. Nah, sedangkan kalau inverter kan dipakai 24 jam. Kalau audio pasti makainya seperlunya. Jadi mengorbankan efisiensi alat dan efisiensi energi nggak masalah demi mencapai quality suara. Gitu ya guys. Nah, sedangkan kalau inverter, kita ini kan nambang listrik dari matahari, dari panel surya, masuk ke aki, dari aki di-outputkan lagi untuk menghasilkan energi lagi. Nah, harapan kita itu kan biar efisien. Karena kita outputnya tetap energi, sedangkan energi listrik gitu. Sedangkan yang audio outputnya mencari audio. Nah, kalau ini outputnya energi, tapi malah mengorbankan terlalu banyak energi, ya kita nambangnya sia-sia kan gitu guys. Jadi itu pemikiran yang sederhananya kayak gitu. Dan kalau inverter kita lebih sering adem ya lebih awet. So kenapa tidak? Jadi misal kalian mau pakai inverter yang lebih tinggi dayanya untuk daya yang kecil nggak masalah. Itu lebih oke guys. Gitu. Asal budgetnya ada kan cuman gitu ya guys. Oke. Semoga kalian paham maksud saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.